Hesti memiliki keponakan yang bisa melihat alam gaib dan makhluk-makhluk gaib. Semula, ketika pertama kali mengetahui hal itu, Hesti tidak percaya. Pada waktu itu, keponakan Hesti berusia 5 tahun. Menurutnya, anak kecil seperti keponakannya mungkin hanya meracau atau ngomong seenaknya. Tetapi belakangan Hesti akhirnya percaya ketika si keponakan membawanya langsung untuk melihat alam gaib. Sejak itu, Hesti tidak hanya percaya bahwa keponakannya memang indigo, tapi sejak itu pula ia percaya kalau alam gaib memang ada. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Hesti memiliki kakak perempuan bernama Tiara, yang menikah dengan seorang pria bernama Ardan. Dari pernikahan itu, lahir seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Kemal. Sejak lahir sampai tumbuh menjadi balita, Kemal tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan apapun. Tiara dan suaminya merawat anak itu dengan baik, memenuhi kebutuhan gizinya dengan maksimal, dan menyediakan mainan yang biasa disukai anak-anak. Ketika Kemal memasuki usia 4 tahun, dan bicaranya sudah dapat dipahami, orang tuanya baru menyadari bahwa Kemal sering mengatakan hal-hal yang aneh, semisal wanita berambut panjang tanpa wajah, manusia raksasa, kambing berkepala api, bola-bola turun dari langit, dan lain-lain yang membuat Tiara maupun Ardan sama-sama kebingungan. Saat pertama kali menyadari Kemal mulai sering menyebut-nyebut hal-hal aneh semacam itu, Tiara maupun Ardan berpikir kalau Kemal mungkin terpengaruh oleh mainan-mainan yang mereka berikan. Maka mereka pun memeriksa mainan-mainan Kemal dengan cermat, untuk mengetahui mainan mana yang sekiranya memunculkan pikiran-pikiran aneh itu. Tapi mereka tidak menemukan mainan apapun yang aneh. Tiara dan Ardan memberikan mainan untuk anak mereka sebagaimana umumnya orang tua memberikan aneka mainan untuk anak laki-laki, yaitu mobil-mobilan dan semacamnya. Sama sekali tidak ada boneka perempuan berambut panjang, tidak ada mainan berwujud kambing, ataupun mainan berbentuk manusia raksasa. Jadi dari mana Kemal mendapat ide terkait hal-hal yang ia katakan? Dari mana Kemal menemukan istilah wanita berambut panjang tanpa wajah, manusia raksasa, kambing berkepala api, bola-bola turun dari langit, dan lain-lain? Lalu Tiara dan Ardan terpikir, apakah mungkin anak mereka mendapat ide-ide aneh itu dari tayangan televisi yang ia tonton? Tapi mereka tahu betul tayangan apa yang biasa ditonton Kemal, karena selalu ada yang menemaninya nonton televisi, bahkan mereka pula yang memilihkan tayangan untuk Kemal. Berdasarkan ingatan Tiara dan Ardan, Kemal hanya menonton tayangan-tayangan kartun dan serial Upin Ipin. Tayangan-tayangan itu jelas tidak menggambarkan wanita berambut panjang tanpa wajah, manusia raksasa, kambing berkepala api, bola-bola turun dari langit, dan lain-lain semacamnya. Pada waktu itu, Kemal sudah mulai bersekolah di TK, dan dia tampak normal seperti umumnya anak-anak TK lainnya. Di TK itu juga ada aneka macam mainan, untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena penasaran, Tiara lalu mencoba menyelidiki hal itu. Suatu hari, saat mengantar Kemal ke TK seperti biasa, Tiara menemui salah satu guru di sana yang sedang tidak mengajar, dan menceritakan perilaku atau ucapan Kemal di rumah yang menyebut hal-hal aneh. Tiara bertanya, apakah mungkin Kemal mendapat ide terkait hal-hal aneh itu dari mainan yang ia temukan di TK? Guru yang ditemui Tiara waktu itu bernama Ambar. Setelah mendengar penuturan Tiara, Ambar lalu mengajak Tiara ke ruang mainan di TK, agar Tiara bisa melihat langsung aneka mainan yang ada di sana. Di tempat mainan, Tiara mendapati aneka mainan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi sepertinya tidak ada mainan yang tampak aneh. Di sana memang ada mainan boneka perempuan, tapi rambutnya blond, dan boneka itu memiliki wajah. Di sana juga ada mainan berbentuk kambing, juga hewan-hewan lain, tapi kambing itu berwujud biasa, sama sekali tidak aneh apalagi berkepala api. Tiara tidak yakin kalau Kemal mendapat ide-ide aneh dari mainan yang ia temukan di TK. Tetapi, pada waktu itulah Tiara mulai mendengar sesuatu yang menarik. Ambar, guru TK yang menemaninya ke tempat mainan itu, menceritakan bahwa suatu hari, beberapa waktu lalu, Kemal mengatakan sesuatu yang aneh. Pada hari itu,
Ambar mengajar Kemal dan anak-anak lain, seperti hari-hari biasa. Anak-anak belajar dengan gembira seperti biasa, namun Kemal tampak sangat serius memperhatikan Ambar yang sedang mengajar. Sebegitu serius Kemal memperhatikan Ambar, sampai Ambar menyadari anak itu sedang fokus memperhatikannya. Dengan naluri seorang guru, Ambar berpikir kalau Kemal mungkin tertarik pada materi yang waktu itu ia ajarkan. Karenanya, di sela-sela mengajar, Ambar menyapa Kemal, apakah dia ingin menanyakan sesuatu. Di luar dugaan, Kemal bertanya, kenapa Bu Ambar hari ini ada 2 orang? Ambar kaget mendengar pertanyaan itu, tapi lalu ia tertawa karena menganggap Kemal mungkin bercanda. Kamu ada-ada aja Kemal, ujar Ambar waktu itu. Tetapi diam-diam Ambar juga bingung atau heran, karena waktu itu Kemal sama sekali tidak menunjukkan senyum atau sikap bercanda. Yang terlihat justru sebaliknya, Kemal tampak sangat serius memperhatikan ke arah Ambar berdiri. Peristiwa itu mungkin akan dilupakan Ambar begitu saja, andai Tiara, ibunda Kemal, tidak sampai mendatanginya ke TK dan menceritakan hal aneh terkait Kemal. Setelah mendengar penuturan Tiara mengenai perilaku Kemal di rumah, Ambar jadi teringat peristiwa tadi, dan ia menceritakannya pada Tiara. Lalu mereka sama-sama bingung. Menurut Ambar, anak berusia 4 tahun seperti Kemal umumnya belum memiliki imajinasi yang rumit seperti melihat Ambar jadi 2 orang, atau kambing berkepala api, atau bola-bola turun dari langit, atau semacamnya. Jadi Ambar juga heran, dari mana Kemal bisa mendapatkan imajinasi semacam itu? Sekarang kita kembali kepada Hesti, wanita yang menceritakan kisah ini kepada saya. Seperti yang telah disebutkan di awal, Hesti adalah adik Tiara. Jadi Kemal adalah keponakan Hesti. Ketika Hesti pertama kali tahu soal keponakannya yang aneh, waktu itu usia si keponakan sudah 5 tahun. Awal mula Hesti mengetahui kisah tentang keponakannya adalah saat suatu hari Tiara mengunjungi Hesti. Waktu itu Hesti tinggal di sebuah tempat kos yang dekat dengan tempat kuliahnya. Lokasinya beda kota dengan Tiara. Ketika Ardan, suami Tiara, punya acara terkait pekerjaan di kota itu, Tiara bersama Kemal ikut serta. Sementara Ardan mengurusi pekerjaannya, Tiara dan Kemal mengunjungi Hesti di tempat kosnya. Hesti pun menyambut kedatangan mereka dengan gembira, hingga sengaja tidak berangkat kuliah. Hesti juga menumpahkan kegemasannya pada Kemal, seperti tante yang selalu gemas pada keponakannya. Lalu mereka mengobrol di tempat kos Hesti, layaknya kakak dan adik yang lama tak bertemu. Sementara Tiara dan Hesti asik mengobrol, Kemal tampak asik keluyuran sendiri. Tiara maupun Hesti membiarkannya, karena tempat itu memang aman. Lalu, tiba-tiba Kemal muncul saat Hesti dan Tiara lagi asik menertawakan sesuatu terkait obrolan mereka. Kemal berkata pada Hesti, "Tante, pasar di sana itu ramai banget ya?" Hesti kaget, dan bertanya pada Kemal, "Pasar apa?" Kemal menjawab sambil menunjuk ke suatu arah, "Pasar yang di sana itu." Hesti bingung dengan maksud ucapan keponakannya. Arah yang ditunjuk Kemal adalah ruang garasi yang biasa dipakai anak-anak kos untuk memarkir sepeda motor. Tempat kos itu memang dihuni cukup banyak orang, khususnya para mahasiswa, dan orang-orang yang ngekos di sana biasa menyimpan motor-motor mereka di garasi tersebut. Ketika Kemal menunjuk ke arah itu, garasi dalam keadaan kosong, karena para mahasiswa sedang berkuliah siang itu, sehingga motor-motor di sana pun sedang dibawa. Hesti kembali bertanya pada keponakannya, "Pasar apa?" Keponakannya kembali menunjuk ke arah garasi. Sementara itu, Tiara diam-diam memperhatikan mereka, tanpa mengucapkan apa-apa. Tiara tidak pernah menceritakan keanehan Kemal pada sembarang orang, termasuk kepada adiknya sendiri, karena tidak ingin membuat orang-orang jadi takut pada anaknya. Tapi sekarang Kemal tampaknya sedang menunjukkan keanehannya pada Hesti. "Pasar apa?" tanya Hesti sekali lagi pada keponakannya. Akhirnya, karena terus-menerus ditanya Hesti, Kemal jadi tampak kesal. Ia pun lalu mengajak Hesti ke tempat yang ia maksud. Hesti menuruti, lalu ia pergi bersama Kemal ke arah garasi kos-kosan. Kemal tampak berjalan cepat-cepat,
sementara Hesti membuntuti di belakangnya. Sesampai di garasi, Kemal berdiri sambil menatap ke arah dalam yang kosong, lalu berkata pada Hesti, "Pasar ini ramai sekali ya." Hesti kebingungan. Yang ia lihat waktu itu adalah ruang garasi yang kosong, karena kendaraan-kendaraan yang biasa ada di sana sedang dipakai para pemiliknya. Sementara keponakannya mengatakan garasi yang kosong itu adalah pasar yang ramai. Apa sebenarnya yang dimaksud Kemal? Karena tidak tahu harus menanggapi bagaimana, Hesti lalu berkata pada Kemal, "Tante nggak tahu maksudmu. Ini garasi, bukan pasar." Tiba-tiba, Kemal meraih tangan kiri Hesti, menggenggamnya dengan erat, dan detik itu pula Hesti tercengang luar biasa. Ruang garasi yang semula tampak kosong seperti berubah seketika menjadi pasar yang ramai. Tidak ada lagi dinding-dinding garasi berwarna coklat, tidak ada lagi lantai keramik garasi berwarna merah. Yang kini disaksikan Hesti di tempat itu adalah pasar yang tampak luas, dengan orang-orang yang sedang sibuk berjual beli. Itu memang pasar yang ramai, seperti yang dinyatakan Kemal kepadanya tadi. Hesti memandangi pasar di hadapannya dengan bingung. Jelas terlihat dalam pandangannya kini bahwa ia sedang menyaksikan sebuah pasar. Semacam pasar tradisional yang dulu biasa ia datangi bersama ibunya. Ada banyak penjual aneka barang dan makanan di lapak-lapak, ada banyak pembeli yang hilir mudik, juga ada banyak hal lain seperti umumnya pasar. Tapi kemudian Hesti sadar bahwa ia sebenarnya sedang berdiri di depan garasi tempat kosnya. Dan kesadaran itu membuatnya ketakutan. Dengan ketakutan pula, Hesti berusaha melepaskan genggaman tangan Kemal dari pergelangan tangannya. Begitu genggaman tangan Kemal terlepas, pemandangan pasar yang disaksikan Hesti seketika lenyap, dan yang ia dapati sekarang adalah ruang garasi yang kosong. Dengan bingung campur takut, Hesti menatap keponakannya, dan bertanya seperti orang linglung, "Apa itu tadi?" Kemal mungkin tidak paham maksud pertanyaan Hesti, dan ia kembali meraih pergelangan tangan Hesti seperti tadi. Lalu pemandangan pasar yang ramai itu kembali muncul dalam pandangan Hesti, dan sekali lagi Hesti ketakutan. Ia berusaha melepaskan genggaman tangan Kemal, lalu pemandangan pasar itu kembali lenyap. Hesti berlari ke arah kamar kosnya, meninggalkan si keponakan di depan pintu garasi. Sesampai di kamar kos, Hesti mendapati Tiara yang sedang duduk sendirian, dan seketika Hesti bertanya, "Ada apa dengan anakmu?" Tiara kaget mendengar pertanyaan Hesti, dan ia tampak bingung saat melihat Hesti seperti ketakutan. Tiara pun bertanya apa yang terjadi, dan Hesti menceritakan yang ia alami barusan, saat Kemal menggenggam tangannya, lalu tiba-tiba ia melihat ruang garasi yang kosong berubah menjadi pasar yang ramai. "Aku telah lama ngekos di sini," ujar Hesti pada kakaknya, "dan sekarang aku sangat takut tinggal di sini." Mendengar penjelasan Hesti, Tiara seperti mulai memahami sesuatu terkait hal-hal yang selama ini dikatakan Kemal tapi tidak dipahaminya. Ketika Kemal mengatakan bahwa ia melihat wanita berambut hitam panjang tanpa wajah, bisa jadi dia memang melihatnya. Begitu pula saat Kemal mengatakan kambing berkepala api, atau bola-bola yang jatuh dari langit, kemungkinan dia memang melihatnya, tapi Tiara maupun suaminya tidak memahami perkataan Kemal, karena mereka tidak melihat hal-hal yang dilihat Kemal. Jadi wanita berambut panjang tanpa wajah atau kambing berkepala api itu mungkin makhluk-makhluk gaib yang dapat dilihat Kemal, tapi tidak bisa dilihat orang-orang lain. Sama seperti pasar gaib yang ada di garasi tempat kos Hesti. Hesti maupun teman-teman kosnya tidak mampu melihat pasar itu, tapi Kemal bisa melihatnya. Bahkan, dengan kemampuan entah bagaimana, Kemal bisa mengajak Hesti untuk melihat bersama pasar gaib tersebut. Lalu Tiara teringat pada cerita Ambar, guru TK yang mengajar Kemal. Seperti yang diceritakan Ambar, Kemal mengatakan bahwa dia melihat Bu Ambar ada 2 orang. Bisa jadi, waktu itu Kemal memang melihat kembaran gaib Ambar di kelas, sementara anak-anak lain tidak bisa melihatnya. Bahkan Ambar sendiri tidak melihatnya. Tiara seperti akan mengatakan sesuatu, tapi Kemal lalu muncul di pintu kamar kos Hesti. Kemal tampak biasa saja, tapi Hesti jadi ketakutan melihatnya.
Sosok keponakannya yang lucu dan menggemaskan kini seperti hilang, berubah menjadi sosok aneh yang membuatnya takut. Dan Hesti bukan hanya merasa takut pada keponakannya, tapi juga pada tempat kosnya. Selama ini, ia betah tinggal di tempat kos itu karena biayanya terjangkau, pemilik kosnya baik, dan tempatnya aman serta cukup sepi sehingga nyaman untuk ditinggali. Tapi sekarang Hesti menyadari bahwa diam-diam tempat kosnya juga menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat, yang menjadikan ruang garasi sebagai pasar gaib. Hesti merasa tidak berani melanjutkan tinggal di tempat kos itu, dan ia merasa harus pindah ke tempat kos lain yang lebih ramai. Siang itu, Tiara seperti menyadari perasaan takut yang dialami adiknya, jadi dia pun tidak berlama-lama lagi di tempat kos Hesti. Tiara berpamitan, dan mereka pun berpisah. Namun, sejak itu Tiara dan Hesti aktif berkomunikasi lewat ponsel, khususnya membicarakan keanehan Kemal. Lewat aplikasi pesan, Hesti mengatakan pada Tiara bahwa Kemal mungkin seorang indigo, atau orang yang mampu melihat hal-hal gaib. Kenyataan itu menimbulkan konsekuensi yang dilematis. Di satu sisi, kemampuan indigo Kemal mungkin berguna atau memiliki manfaat untuk hal-hal tertentu, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan ketakutan pada orang-orang lain, misalnya seperti yang dialami Hesti. Hesti sendiri telah mengalami hal itu. Sebelumnya, ia menganggap Kemal adalah keponakannya yang lucu dan menggemaskan, dan ia senang bermain-main dengan Kemal. Tapi setelah peristiwa di garasi itu, Hesti jadi takut pada Kemal. Dan kesan keponakan yang lucu itu telah hilang, berganti sosok asing yang membuatnya takut. Karenanya Hesti berpesan pada Tiara, jangan sampai orang-orang jadi ketakutan pada anakmu. Itu nggak baik buat pertumbuhannya. Tiara memahami maksud Hesti sepenuhnya. Pada waktu itu, hanya orang-orang terbatas yang mengetahui keanehan Kemal. Dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang cukup bijak untuk menerima kondisi Kemal yang bisa dibilang tidak normal. Tapi jika orang-orang semakin banyak yang tahu keanehan Kemal, mereka bisa saja takut, lalu berusaha menjauhi atau bahkan mengucilkan Kemal, dan hal itu tentu berdampak buruk bagi Kemal. Bagaimanapun, Kemal masih memiliki jalan hidup yang panjang, dan orang-orang yang menyayanginya tidak ingin hidup Kemal kacau atau bahkan rusak gara-gara kemampuannya yang aneh. Latar belakang pemikiran itu yang kemudian mencetuskan ide pada benak Tiara dan Ardan untuk mencari orang pintar, yang sekiranya bisa menghilangkan kemampuan Kemal dalam melihat alam gaib dan makhluk-makhluk gaib. Sebagai orang tua, mereka berpikir kalau Kemal punya kemampuan luar biasa dalam bidang matematika, atau fisika, atau ilmu komputer, atau semacamnya, mereka tidak akan mempermasalahkan. Tapi kemampuan melihat hal-hal gaib adalah kemampuan yang menakutkan dan sebaiknya tidak usah dimiliki. Tiara dan Ardan lalu mencari-cari informasi mengenai keberadaan orang pintar yang sekiranya dapat membantu mereka, khususnya dalam hal menghilangkan kemampuan Kemal melihat makhluk gaib dan alam gaib. Setiap kali mereka menemukan satu nama tertentu, mereka mencoba menghubunginya, untuk melakukan semacam survei, apakah sekiranya orang itu bisa membantu mereka atau tidak, dan apakah bisa dipercaya atau tidak. Bagaimanapun, sekarang ada banyak orang mengaku sebagai orang pintar, tapi ternyata cuma penipuan. Butuh waktu lama bagi Tiara dan suaminya untuk melakukan hal itu, sementara Kemal terus menjalani hari demi hari dengan tingkahnya yang wajar seperti anak-anak, namun sering pula mengatakan hal-hal aneh atau bahkan menakutkan. Akhirnya, setelah beberapa bulan melakukan pencarian dan survei, Tiara dan Ardan menemukan seseorang yang dapat mereka percaya. Orang itu tinggal di sebuah kota kecil, dan hanya dikenal kalangan terbatas. Orang-orang menyebutnya Mas Ilum, karena orangnya masih relatif muda, baru menginjak 40-an. Tiara dan Ardan mendapatkan nama Mas Ilum dari seorang kerabat jauh, yang sudah lama tahu kemampuan Mas Ilum dalam hal-hal gaib. Menurut kerabat itu, Mas Ilum tidak suka dikenal sebagai orang yang punya kemampuan semacam itu, dan cenderung hidup tertutup. Meski begitu, reputasinya sebagai orang sakti telah dikenal di kalangan tertentu, dan banyak orang yang mendatangi Mas Ilum untuk meminta pertolongan, khususnya terkait hal-hal gaib. Konon, stasiun televisi pernah berusaha meliput dan mewawancara Mas Ilum,
tapi Mas Ilum melarang dan menolak. Mas Ilum menjauhi pemberitaan semacam itu, dan dia juga tidak mengkomersialkan kemampuannya. Kepada Mas Ilum itulah Tiara dan Ardan membawa Kemal, anak mereka yang memiliki kemampuan penglihatan gaib, dan berharap Mas Ilum dapat membantu menghilangkan kemampuan itu dari Kemal. Mas Ilum menyambut kedatangan Tiara dan Ardan di rumahnya yang sederhana, dan tampak menunjukkan perhatian khusus pada Kemal. Sepertinya, Mas Ilum sudah tahu bahwa bocah yang tampak lucu itu memiliki kemampuan supranatural dalam melihat hal-hal gaib. Tiara dan Ardan menjelaskan maksud kedatangan mereka, dan Mas Ilum mendengarkannya. Setelah memahami maksud Tiara dan Ardan, yaitu ingin menghilangkan kemampuan supranatural anak mereka, Mas Ilum lalu mengambil sebuah gentong, benda mirip ember tapi lebih cembung, yang dibuat dari tanah liat. Mas Ilum meletakkan gentong itu di hadapan Kemal, dan berkata kepada bocah itu, "Apa yang kamu lihat di sini?" Kemal melihat ke dalam gentong, dan ia mengatakan bahwa di dalam gentong itu ada hewan kecil yang aneh. Saat Mas Ilum mengajukan pertanyaan lebih spesifik, Kemal mampu menjelaskan bahwa hewan aneh yang ia lihat di dalam gentong itu mirip kuda tapi punya sayap, dan berwarna biru muda. Mas Ilum lalu meminta Tiara dan Ardan untuk melihat ke dalam gentong. Tapi pasangan suami istri itu tidak melihat apa-apa, selain hanya gentong yang kosong. Tiara maupun Ardan tidak bisa melihat hewan aneh yang dilihat oleh anak mereka. Mas Ilum bertanya pada Tiara dan Ardan untuk terakhir kali, apakah mereka tetap ingin menghilangkan kemampuan Kemal dalam melihat hal-hal gaib, dan Tiara maupun Ardan sepakat menjawab ya. Mereka ingin Kemal menjadi anak normal yang tumbuh seperti anak-anak lain, tanpa kemampuan supranatural yang bisa melihat hal-hal gaib. Setelah itu, Mas Ilum membaca sesuatu mirip doa, kemudian mengusapkan telapak tangannya pada muka Kemal. Sesaat kemudian, Mas Ilum kembali mendekatkan gentong ke depan Kemal dan bertanya, "Apa yang kamu lihat di sini?" Kemal menatap ke dalam gentong, tapi menggelengkan kepala. Kali ini ia tidak melihat apa-apa selain gentong yang kosong. Kemampuan supranaturalnya sudah hilang. Kemampuannya dalam melihat hal-hal gaib sudah tiada. Tiara dan Ardan senang dengan kenyataan itu. Anak mereka telah menjadi anak normal seutuhnya. Belakangan, Kemal pun tumbuh sebagai anak sewajarnya, seperti umumnya anak-anak lain. Kemal tidak lagi mengatakan hal-hal aneh, tidak lagi membuat takut orang tuanya, tetangganya, gurunya, atau tantenya. Pendeknya Kemal telah menjadi anak normal seutuhnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah dan reportase misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah misteri lainnya. Terima kasih.